tidak? Sudah pembersihan hari ini sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Kalau memang sudah, boleh duduk kembali ke tempat. Oke anak-anak, untuk materi kita hari ini kita akan membahas terkait dengan senyawa hidrokarbon ya. Senyawa hidrokarbon ini materinya kita terdiri dari submateri. Ada ciri khas senyawa hidrokarbon itu apa, kemudian strukturnya hidrokarbon seperti apa, and then tata nama senyawa, dan yang terakhir reaksi. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas ciri khas senyawa hidrokarbon dan strukturnya. Untuk tata nama senyawa dan reaksi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya seperti itu ya. Tapi sebelum Miss mulai pemaparan materi, Miss akan ajak kalian untuk Miss ingin mengetes seberapa pengetahuan prasyarat kalian sebelum kalian mempelajari senyawa hidrokarbon ya. Oke, anak-anak masih ingat karbon itu adalah atom ya. Lambangnya apa? C. Iya. Lambang atomnya itu C. Dia memiliki nomor atom 6. Konfigurasinya seperti apa, Pak? Seperti apa, anak-anak? 2, 4. 4 ini merupakan apa? Elektron valensi. Dan kemudian ini kita ubah menjadi lambang Lewis. Oke, bisa semuanya masih ingat materi ini? Oke, lambang Lewis ada 4 elektron. Kira-kira artinya apa? Siapa yang bisa? Ada 4 elektron di sini, artinya apa? Wayan, boleh? Berarti dari lambang tersebut bahwa karbon itu memiliki 4 ikatan. Oke, good. Ada lagi? Sama ya? Karena dia memiliki 4 elektron yang belum berpasangan, itu artinya atom karbon memungkinkan untuk berikatan dengan atom karbon atau dengan atom lainnya sebanyak 4 kali. Seperti itu. Oke, itu materi prasyarat yang harus kalian miliki, sebelum kalian memasuki senyawa hidrokarbon. Masih ingat ya materi tadi ya? Sudah siap mengikuti materi selanjutnya? Sudah. Oke, kalau sudah kita boleh kalian perhatikan ke slideshow. Ya. Lihat di slideshow ya. Tahukah kalian apa sih, gambar apa sih itu? Yang tahu angkat tangan dong, gambarnya gambar apa? Bima? Bensin sama gas. Apa yang ada di benak kalian terkait dengan gambar itu? Bensin, dipakai apa bensin? Bahan bakar. Kalau gas? Untuk bahan bakar kompor. Ya, berarti digunakan untuk memasak. Tahukah kalian di dalam bensin, di dalam gas itu adalah senyawa hidrokarbon ya. Jadi menurut kalian gimana fungsinya senyawa hidrokarbon? Kalian kan sering menggunakan bensin, sering menggunakan gas. Menurut kalian kegunaannya senyawa hidrokarbon itu bagaimana? Angkat tangannya yang bisa? Sukma? Senyawa hidrokarbon, kalau kita lihat dari penggunaan sehari-hari, senyawa hidrokarbon itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti itu untuk bahan bakar kendaraan, seperti sekarang bahan bakar apapun, bahan bakar untuk memasak. Iya, benar sekali ya katanya Sukma. Kalau ternyata senyawa hidrokarbon itu sangat dekat dengan kita dan sangat berguna bagi kehidupan di bumi ya. Oke, setelah itu, nah karena kegunaannya sangat penting, untuk kehidupan kita, kelangsungan kita di bumi, maka ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama
kedua, kalian mampu mengidentifikasi atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Seperti itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian, namanya pembelajaran pasti ada penilaian ya. Miss akan melakukan penilaian. Yang pertama asesmen awal. Asesmen awal Miss lakukan untuk mengetahui seberapa pemahaman awal kalian. Kita sudah lewati bersama. Tadi Miss sudah menanyakan beberapa pertanyaan ya. Dan ternyata kalian masih mengingat materi sebelumnya. Kemudian selain itu Miss akan melakukan penilaian observasi. Observasi Miss lakukan untuk observasi melihat bagaimana keaktifan kalian berdiskusi, bagaimana keaktifan kalian di kelas, dan kemudian setelah diskusi kalian melakukan presentasi. Miss juga akan nilai bagaimana hasil presentasinya, dan yang terakhir di penghujung kelas kita Miss akan berikan sebuah tes atau tes formatif untuk mengetahui seberapa peningkatan pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Sepakat dengan penilaian ini atau ada yang ingin mengajukan keberatan atau saran? Sepakat ya? Oke, kalau sepakat nanti kita masuk ke materi. Ya. Senyawa hidrokarbon. Kalau dari katanya hidro dan karbon. Hidro apa? Hidrogen. Kalau karbon berarti karbon, hidrogen dan karbon. Senyawa hidrokarbon apa? Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Jadi kalau berdasarkan katanya senyawa hidrogen dan karbon, berarti senyawa itu terdiri dari unsur apa saja? Hidrogen dan karbon. Berarti kalau senyawa hidrokarbon itu ada karbonnya, ada hidrogennya. Itu namanya senyawa hidrokarbon ya. Untuk kelimpahannya senyawa hidrokarbon itu sangat banyak di muka bumi, dan kegunaannya juga sebagian besar digunakan dalam sumber energi dan bahan baku industri. Contohnya seperti tadi, bensin, LPG, kemudian juga aspal, itu merupakan senyawa hidrokarbon ya. Oke, setelah mengetahui apa sih itu senyawa hidrokarbon, kalian akan ajak untuk memahami kekhasan. Khas, namanya khas itu apa? Wahyu? Khas itu kayak ciri khas dari karbon seperti apa? Kalau ciri khas artinya apa kata lainnya? Tri? Menurutku kalau ciri khas itu adalah ciri-ciri yang paling menonjol yang dimiliki pada atom karbon tersebut. Iya, yang menonjol dan tidak dimiliki oleh atom lainnya ya. Benar yang katanya tadi, kalian itu dia memiliki 4 elektron valensi. Berarti dia mempunyai kemampuan berikatan sebanyak 4 kali. Kalian bisa lihat ya, ini namanya molimut ya. Molimut itu adalah lambang atom. Lambang atom di mana yang hitam ini kita anggap atom C. Dia memiliki kemampuan berikatan sebanyak 4 kali, dan yang merah adalah atom H. Ini senyawa hidrokarbon yang paling sederhana. C-nya 1, H-nya 4. Jadi senyawanya CH4. Mengerti? Paham ya? Satu atom C itu bisa berikatan sebanyak 4 kali. Nah, karena dia bisa terus berikatan, maka rantainya yang terbentuk akan panjang. Karena dia panjang, maka kelimpahannya di bumi itu banyak. Itu yang menyebabkan dia berlimpah adanya di bumi. Seperti itu ya. Kemudian ciri khas yang kedua, atom karbon bisa berikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Jadi itu ciri khasnya yang tidak dimiliki oleh senyawa lain. Bisa dia ikatan tunggal,
Bisa ikatan rangkap 2, bisa ikatan rangkap 3. Nanti pengelompokannya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini lagi. Kalian bisa lihat membentuk senyawa siklik. Kalau siklik itu artinya apa? Siklus. Kalau siklus artinya putaran, tertutup ya. Nah, ini bedanya. Lihat gambar nomor 1, lihat semuanya. Kalau nomor 1 ini rantainya lurus terbuka. Kalau tertutup seperti nomor 3 dan 4. Itu uniknya dia dibandingkan senyawa lainnya. Bisa paham ya? Bisa. Oke. Kemudian kita ada pertanyaan nggak sampai di sini dulu? Ada nggak terkait dengan ciri khas dari atom karbon? Siapa yang bisa menjelaskan lagi, mengulang lagi apa aja sih ciri-ciri atom karbon tadi? Ciri khasnya yang pertama, Wahyu. Jenis yang pertama itu dia itu ya bisa rangkap, Bisa ikatan rangkap. satu, terus ada rangkap 2, dan terakhir itu ada rangkap 3. Iya. Oke, lagi yang lain lagi. Selain dia bisa berikatan rangkap 2, rangkap 3, lagi yang lain tadi apa? Sukma. Di sini kemampuan untuk berikatan dengan kovalen sebanyak 4 kali dengan atom sejenisnya. Ia memiliki tetravalensi atau kemampuan berikatan kovalen sebanyak 4 kali dengan atom C atau dengan atom lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa lagi tadi? Ini Sisa. ini jawab nih, dan yang ketiga itu ada atomnya tuh bisa bersiklus di atas ininya, Membentuk senyawa siklik atau tertutup, rantai tertutup. Iya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Belum. Kalau belum, kita masuk ke strukturnya. Tadi Miss jelaskan ada struktur senyawa hidrokarbon. Ada tolong bantu Miss lengkapi ya. Ini Miss punya C, ini punya C berikatan dengan C, ini berikatan dengan C. Lengkapi. Berapa jumlahannya di sini, Nak? Berapa? 3. 3. Good. Lagi? Di sini? 2. Di sini? 2. Di sini? 3. Ada yang belum paham? Ada? Satu atom C mampu berikatan sebanyak 4 kali. Atom C ini berikatan dengan C sekali, berarti sisa ikatannya lagi berapa? 3. Di H yang melengkapi 3. Paham? Untuk C yang nomor 2, dia berikatan dengan C satu ke sini, dengan C yang ini satu. Berarti kan sudah 2 kali berikatan. Sisanya berarti berikatan dengan H sebanyak 2 kali. 2 kali. Oke, next ini juga sama. Nah, jika atom C mengikat satu atom C lainnya, itu disebut dengan atom C primer. C primer. Yang mengikat satu atom C. Paham ya? Ngerti ya? Nah, kalau atom C yang mengikat 2 atom C lainnya seperti ini, ya ke sini satu C-nya diikat, ke sini satu, itu namanya C sekunder. Sudah? Paham? Nah, kalau yang mengikat 3, ada nggak yang mengikat 3? Ada tidak? Ada tidak? Ada mengikat 3 atom C, bukan mengikat 3 atom H. Ada? Tidak. Kalau Miss buat di sini C lagi 1 bisa? Berarti H di sini lagi berapa? 1. Oke, good. Berarti di sini 3. 3. Atom C yang ini berikatan berapa kali dengan atom C lainnya? 3. 1, 2, 3. Berarti ini atom C tersier. Paham? Ada pertanyaan?
tersier dan kuarter. Dihitung. Atom primernya ada berapa? Yang mana aja termasuk atom primer? Ini 1, lagi 2. Sorry. Sampai terakhir. Yang terakhir, ya berarti berapa jumlah atom C primernya? 3. Ya, kalau C sekunder, berapa ada sekunder? 2. Yang mana aja? Ini sama? Ini. Oke. Kalau tersier? 1 jumlahnya. Ada nggak yang kuantumnya di sini? Tidak. Tidak ada. Oke. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian sudah duduk dengan kelompoknya. Boleh perwakilan kelompok mengambil molimutnya satu-satu ke depan. Oke, Rana. Sudah semua duduk dengan kelompoknya ya? Sudah. Jadi kalian sudah dihadapkan dengan molimut. Molimut ini adalah model atom atau permodelan yang dibentuk ya. Jadi biar lebih gampang kalian mengetahui atom itu seperti apa. Di balik kotaknya ada keterangan. Kalau atom karbon itu yang berwarna hitam. Kalau atom hidrogen berwarna putih. Berwarna putih. Jadi yang kalian gunakan adalah atom yang karbon dan atom yang hidrogen. Iya. Dan yang ini namanya ikatan. Ini ikatan ya. Ini untuk kalian gunakan untuk membentuk ikatan. Ada pertanyaan enggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian diskusi dengan kelompoknya dan kerjakan LKPD yang ada di depan. Waktu diskusi diberikan pertanyaan dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Yuk. Ini di kebenarannya. Tutup merah. Ya, boleh dijawab dulu ya soal nomor 1-nya. Kemudian diskusikan, kemudian bentuk. Yang kedua yaitu membentuk senyawa seperti di gambar. Kalian menentukan jumlah atom primer, sekunder, dan tersier. Ya, boleh didiskusikan dulu bersama kelompoknya ya soal nomor 1. Apa yang menjadi ciri khas dari atom karbon? Ciri khasnya apa? Kemudian boleh dibentuk senyawanya. Ada pertanyaan nggak? Nah, ini kan kunci. Seperti gambar kan ya? Yang berapa itu ke sampingnya ada 5. Ini ya. Iya, jadi 5.
di nomor 2 ada C lagi 1. Manakah nomor 2? Kasih C lagi. C mana C? Yang hitam apa putih? Ya, sudah. Kemudian di nomor berapa ada C lagi? Nomor 4. Ada 2 C. Mana nomor 4? 1, 2, 3, 4. Tambahkan 2 C. Mana pasang sekarang? Di sini, bukan di sini. Ya. Sudah. Nanti kamu udah tutup di sini. Sisanya adalah ya, tentukan kan yang mana primer, yang mana sekunder, yang mana tersier. Halo, bisa? Lihat ya, kalau yang hidrogen itu putih, kalau yang hitam itu karbon. Kan kamu disuruh membuat seperti gambar kan ya? Diajarkan dulu 5, mana 5 udah kuncinya. Berarti harusnya iya, betul. Iya. Sudah. Kemudian lihat di nomor atom nomor berapa ada C. Ya, di nomor 2. Kamu anggap mana nomor 2? Ya, tambahkan C lagi 1 di sana. Tidak apa-apa. Kemudian di nomor berapa lagi ada C? 4 ada berapa? Tambahkan lagi tambahkan C 2. Nah, bisa? Jangan seperti ini ya. Nah, buatnya, ini siapa? Yang mana data yang pertama? 5, kan udah 5 ya. Ini mana data yang pertama? Ini ke sini. Ini nomor 2. Sudah, sekarang nomor 4. Ada berapa? Tambahkan 2 kali. Ya, oke, di sini ya. Ya. Kan juga isinya sudah sesuai sama gambar kan? Berarti sisa lubang itu adalah hanya ya. Berarti kalau kita ambil di sini, isi kalau masih ada lubangnya, berarti dia masih bisa tambahin kan? Kalau udah habis ini kan lagi, kalau ini masih ada satu. Iya. Iya, kan tadi C-nya sudah. Bisa? Iya. Buat cek lihat sini ya, nomor 1 dibuat ya, nanti didiskusikan, kemudian nanti perwakilan kelompoknya silakan presentasi. Sudah, oke, silakan didiskusikan dulu. Tentukan jumlahnya atom C primer, yang mana primer namanya primer. Ini lihat di gambar yang ini, yang primer yang mana?
Berapa jumlahnya ada? 1, 2, tadi 3, 4. Iya, betul. Kemudian cek-ceknya berapa? Cek-ceknya berapa? Cek partnernya ya. Bisa model atom itu bisa sebenarnya sebenarnya ada atom yang kelihatan katanya seperti ini, ada yang seperti bulat-bulat seperti ini. Sama kalau atom
dan memberikan pertanyaan atau tanggapan, ya. Sudah disiapkan presentasinya? Semuanya masuk ya. Sudah paham apa masih harus dijelaskan? Ada yang mau dijelasin lagi? Paham kan ya? Kira-kira kenapa siapa kalau ini diterusin bisa dia kali rantainya sangat panjang dan jumlahnya juga sangat banyak karena dia bisa berkata sesuatu yang menyebabkan dia berkata sangat iya karena nggak semua atom bisa membentuk rantai yang sangat panjang seperti karbonnya. Iya makanya khas dia unik.
yaitu berarti diberikan sebanyak 4 kali, ya. Itu kemampuan si atom karbon. Baik, waktu diskusi sudah habis. Kalian silakan persiapkan kelompoknya dan perwakilan kelompok. Siapa kelompoknya yang mau tampil pertama? Kelompok siapa? Oke, kelompoknya Ilhan dipersilakan. Yang lain mohon didengarkan ya. Silakan pembukaan dulu, perkenalkan anggota kelompoknya, baru silakan presentasi. Kurang mengajar. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi rekan semuanya. Perkenalkan diri kelompok kami, yaitu kelompok 1, di mana saya sendiri bernama bisa dipanggil Sukma. Dan saya bisa dipanggil Ria. Dan saya bisa dipanggil Abu Kanker. Saya bisa dipanggil Rita. Dan saya sendiri bisa dipanggil Adi. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami diskusikan bersama. Hasil LKPD kami yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Intan. Silakan Intan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan hasil LKPD yang telah kami diskusikan. Yaitu yang pertama, apa yang menjadi ciri khas atom karbon? Jawabannya yaitu yang menjadi ciri khas atom karbon adalah atom karbon atau hidrokarbon memiliki kemampuan untuk berikatan kovalen sebanyak 4 kali dengan atom sejenis lainnya. Dan yang kedua, atom karbon memiliki atau mampu membentuk ikatan siklik yang tertutup. Dan yang terakhir, atom karbon mampu berikatan rangkap. Ini yang dibawa oleh Adi Darmawan adalah hasil struktur senyawa yang telah kami buat bersama tadi. Nah, di struktur senyawa ini terdapat 5 C primer. Silakan ditunjukkan tadi. Baik, jadi teman-teman, yang dimaksud primer adalah atom yang mengikat 3 hal. Yaitu di sini ada 5 C primer, yaitu yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua adalah terdapat 1 C sekunder. C sekunder di sini terdapat di bagian kiri karena C sekunder itu mengikat hanya 1 hal. Oke, C sekunder mengikat 1 atom H. Oke, lanjut. Yang ketiga memiliki 1 C tersier. C tersier berarti yang memiliki yang mengikat 3 atom H, 2 atom H, maaf, yang berada di sebelah sini. Yang terakhir adalah memiliki 1 C kuartener. Kuartener. C di sini terdapat C kuartener yang berada di sebagian kiri karena C kuartener tidak mengikat atom H. Oke, gimana pendapat kelompok yang lain? Apakah sependapat? Tadi Miss dengarkan kalau C sekunder itu adalah C yang mengikat 1 atom H. Benar atau tidak? Siapa yang punya pendapat berbeda? Utaya, ya? Untuk C sekunder harusnya memiliki H sejumlah 2 Iya, kenapa jumlah hanya 2? karena Karena C sekunder. sedang mengikat 2 C. Iya, benar ya. Jadi kekeliruan Adi tadi menyebutkan bahwa C sekunder itu hanya mengikat 1 atom H. Sebenarnya C sekunder itu adalah C yang mengikat 2 atom C lainnya. Karena sudah 2 mengikat atom C, berarti hanya lagi 2. Bisa dipahami kelompok 1? Bisa ya?
membuat model atom seperti ini? Ya nih, Ya. kesannya unik karena bentuknya seperti proses pengambilan. Oke, seperti virus ya. Kalian sering ngeliat virus atau bakteri seperti ini bentuknya ya. Oke, jadi ini adalah molekul atau model atom yang memudahkan kalian membayangkan seperti apa sih sebenarnya atom atau senyawa itu. Gitu ya. Lebih gampang nggak memahami kalau pakai molekul ini? Lebih gampang. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada tanggapan? Ada tanggapan lagi? Tidak. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ya, oke, terima kasih kelompok 1, kerja bagus. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Maaf apabila ada salah kata, kami ucapkan terima kasih dan maaf dengan para peserta. Om Santi 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 Om. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, kelompok 2 boleh? Siapa mau kelompok 2? Ya. Oke, kelompok 5. Oke, kelompok 5 silakan. Dibawa ya model atomnya. Oke, silakan dibuka, perkenalan dulu dan kemudian dipaparkan hasil diskusi kalian. Boleh? Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kepada kelompok kami. Di sini izinkan sebelum kami mulai presentasi atau PPD yang berbeda bersama. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu. Dan saya Udaya. Saya Ahmad. Saya Dimana. Saya Yasa. Dan saya Agus Putrasa. Baik, di sini yang pertama itu kami akan menjawab pertanyaan pertama itu apa yang menjadi ciri khas dari atom karbon ini. Pertama, bisa berkaitan sebanyak 4 kali. Terus kedua, dapat membuat siklus seperti lingkaran yang menjadi berbeda dengan atom lainnya. Dia kan terus bersiklus. Dia bisa terus membuat siklus yang panjang. Berarti jadi bisa menambah karbon lagi seperti yang C, bisa menambah lebih dari 1 yang bisa berkaitan panjang itu. Terus jumlah atomnya akan dijelaskan jumlah atom. Baik, saya akan menjelaskan jumlah atomnya, yaitu primer yaitu jumlah 5. Untuk atom primer, dia mengikat 2 atom C dan 3 atom H. Yaitu ada 5 yang ini. Ikatannya atom H ada 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ada atom C primer. Iya. Jadi Dan selanjutnya sekunder ada 9 lagi. Untuk atom sekunder berikatan dengan 2 atom H, itu ada 1. iya, 2 mengikat atom H. Ada berapa jumlahnya? Ada 2 atom H dan mengikat C sekundernya ada berapa? ada 1. 1. Yang mana itu? Yang ini. Ya. Oke, lanjut. Dan tersier yaitu 11 Tersier. Yang mana atom C tersier? Atom C tersier Berapa tersier? Kalau sekunder 2, kalau tersier 3. mengikat 3 atom. Yang mana? Iya, oke, lanjut. dan quaterner yaitu 11 atau tidak mengikat atom H. Ya, tidak mengikat atom H, berarti apa yang diikat? Atom C Sebanyak berapa? 1. Katanya tidak mengikat atom H, berarti C yang diikat sebanyak berapa? Ada 4 atom C. Iya, benar. Mana itu? Oke, ya, kelompok lain
kekuatan C itu kalau nggak salah ya. Yang sebenarnya C primer itu mengikat berapa C? Mengikat C berapa? Satu ya. Oke, yang mengikat hanya sebenarnya tiga. Ada pertanyaan untuk kelompok yang presentasi? Tidak ada. Yang kelompok yang menyaksikan ada pertanyaan atau tanggapan? Siap belum? Oke, kalau memang tidak ada, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan. Kedua bisa ditutup dan kembali. Baik, terima kasih atas dari kami. Jika ada salah kata mau dimaafkan. Dan kami akan salam sakti. Om Santi 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 Om. Lanjut ke kelompok 3. Baik, selamat pagi semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 3 sebelumnya perkenalkan nama saya Trianiani. Saya Sisa dan saya Dia. Saya Umi. Dan saya Perdana. Baik, jadi berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami di mana memiliki yang ada 2 soal di depan. Yang pertama, apa yang menjadi ciri khas dari atom karbon? Yaitu yang pertama bisa berikatan kovalen sebanyak 4 kali. Yang kedua bisa berikatan siklik atau tertutup. Yang ketiga bisa berikatan terbuka sampai panjang atau membentuk rangka yang panjang. Dan soal yang kedua adalah buatlah struktur senyawa berikut menggunakan Molimut, kemudian identifikasikan posisi dan jumlah atom primer, sekunder, tersier, dan kuartener yang akan dijelaskan oleh Moyan. Baik, izin untuk menjelaskan pada susunan tersebut bahwa dinyatakan untuk susunan primer itu ada 5 karena dalam hal tersebut bahwa memiliki satu ikatan karbon dan memiliki 2 ikatan hidrogen. Itu C apa? Ini C3H. C3H itu termasuk C primer, sekunder, tersier atau kuartener. Coba pelan-pelan, diulang dulu Wayan, coba jelaskan dari awal. Baik, di sini saya akan menjelaskan Ya. yang pertama itu yang dimana primer itu di sini ada 5 penyusun yang dimana primer itu memiliki syarat bahwa memiliki satu ikatan karbon Dengan karbon. dan memiliki 2 ikatan hidrogen. Ya, oke. Lanjut. Dan yang kedua yaitu ada sekunder yang dimana sekunder itu memiliki satu ikatan hidrogen dan satu ikatan karbon. Oke, lagi. Yang kedua yaitu yang ketiga yaitu ada tersier yang dimana tersier itu memiliki satu karbon dan 2 hidrogen. Iya, oke lagi. Lanjut. Yang terakhir yaitu ada namanya kuartener, yang dimana kuartener itu bahwa yaitu memiliki 4 ikatan dalam satu unsur tersebut.
hidrokarbon sudah. And then yang strukturnya. Tadi masih banyak yang belibet, masih banyak yang mungkin miskonsepsi. Jadi Miss tekankan kembali di sini ya. Miss akan kasih contoh lagi, beberapa contoh agar kalian lebih paham. C primer atau lambangnya itu ini satu isi derajat. Ada. C primer itu adalah atom C mengikat satu atom C lainnya. Satu atom C sudah. Kalau C sekunder lambangnya itu 2 derajat seperti ini, ya. Dia adalah atom C mengikat 2 atom C lainnya. Nah, ya, sampai sini. Kemudian C tersier itu adalah ini lambangnya 3 derajat seperti ini. Satu atom C mengikat 3 atom C lainnya. Kalau kuartener atom C mengikat 4 atom C lainnya. Sudah, ini kuncinya dulu. Sekarang Miss kasih contoh untuk kalian ya. Silakan kalian tentukan jumlah H-nya. Tentukan jumlah H, tentukan jumlah C primernya berapa, C sekunder berapa, C tersier berapa, C kuartener berapa. Paham? Individu ya. 5 orang yang menjawab benar mendapatkan poin tambahan dari Miss. Ya, silakan. Lengkapi dulu hanya berapa, kemudian tentukan C primer ada berapa, C sekunder ada berapa, C tersier ada berapa, C kuartener ada berapa. Yuk, 5 orang yang menjawab benar mendapatkan poin tambahan. Boleh dibawa ke depan ya pengerjaannya ya. Ayo, dilengkapi hanya kemudian ditentukan berapa C primer, sekunder, tersier. Hanya dilengkapi 5 orang yang menjawab benar mendapatkan poin tambahan. Siapa? Sudah ada? Ayo, 5 orang yang pertama menjawab. Lengkapi hanya, kemudian tentukan jumlah C primer ada berapa, sekunder ada berapa, tersier berapa, kuartener ada berapa. Ayo. Oke, orang pertama Bima. Coba di-share dulu Bima.
benar Julia Rahma. Kemudian, oke, yang poin kedua dapat bisa. Poin ketiga jatuh ke Tri. Yang keempat, ini tadi satu. Baru 4 orang, lagi satu. Yang mana? Yang mana? Oke, oke, poinnya sudah habis ya. Yang terakhir mendapatkan poin tambahan itu adalah Wahyu. Oke, gimana? Dalam mengerti? Yang lain masih ada punya pertanyaan atau masih bingung? Oke. Ada yang masih bingung ya? Masih. Oke. Untuk yang bisa menjelaskan, coba Bima ke depan, Bima jelaskan ke teman-temannya Bima. Yang lain diperhatikan ya. Ini lengkapi atau hanya kemudian tunjukkan. Oke. Iya, kalau dijelaskan Bima. Dari jelasin yang mana C primer, yang mana sekunder. Jadi yang pertama kan C primer atau C yang mengikat satu atom lainnya, yaitu dari sini CH3C mengikat CH1. Yang ini mengikat ke sini, yang ini mengikat ke sini, dan yang ini mengikat ke sini. Dan yang kedua, C sekunder, atom C yang mengikat dua atom lainnya. Dan yang di sini cuma ada satu, yaitu CH2. CH2 ini mengikat CH1 dan CH3. Dan yang ketiga, C tersier, atom C yang mengikat tiga atom lainnya. Jadi C tersier itu ada di sini. CH1 mengikat H3C, mengikat H3C yang di sini dan CH1. Dan juga ini. Nah, yang ini dan yang C kuartener atau C yang mengikat empat atom lainnya di soal ini tidak ada. Iya. Ya. Oke. Baik anak-anak, untuk yang belum paham perhatikan ya. Menentukan jumlah atom H-nya sudah paham semuanya? Sudah. Jikalau satu tidak perlu ditulis satu ya, boleh langsung CH seperti itu. Ya. Nah, kita ulang lagi. C primer adalah atom C yang berikatan dengan satu atom C. Ini lihat, C nomor 1, dikasih di sini nomor 1 ya. Nomor 1 berapa kali dia mengikat C? Satu kali, berarti ini adalah primer. Kalau dia mengikat satu atom C berarti hanya ada 3. Kemudian
sudah? Kita lanjut ke atom nomor 3. Kita lihat C nomor 3. Berapa kali dia mengikat atom C? 3. Ke sini C yang di sini diikat 1, C di atas 1, C yang di sampingnya lagi 1. Berarti C nomor 3 ini adalah C tersier. Sama C tersiernya ada 2. Kalau yang ini nomor 4, kira-kira C apa? Sekunder. Kenapa sekunder? Iya, karena mengikat 2 atom C. Jadi berikatan 1, kesini 1. Jadi dia atom C. Ini kalau dia mengikat hanya 1 atom A, berarti namanya C. Berarti primer ada berapa? 1, ini primer juga, 2, 3, 4. Ada pertanyaan? Ada. Oke, kita lagi contoh soal lagi ya. Oke. Contoh soal lagi. Soal nomor 1, 5 orang pertama yang menjawab benar mendapatkan poin tambahan. Identifikasi jenis C apa saja yang ada di struktur ini. Ya, yang bisa ada boleh maju ke depan, Adi. Kalau salah tidak apa-apa, nanti sudah mencoba. Lengkapi hanya dulu, Adi. Udah, coba dijelaskan sama temennya. Kira-kira C apa saja yang ada di struktur ini? Ada 2 C. Apa itu? Pertama ada C primer, C primer. yang kedua ada C sekunder. Coba ditunjukkan yang mana C primer. Dan C primer Berapa ada C primer? ada 4. Coba dicari C primernya mana? Oke, oke, oke. C yang lain gimana? Sama? Ada punya pendapat berbeda? Siap, Terus tidak. kalau yang di tengah C apa lagi? C kuadrat. Oh iya, paham? Oke, terima kasih. Next, soal lagi ya. Iya, silakan. Siapa yang bisa? Silakan maju ke depan. Wahyu, Angga mau? Angga dulu kalau gitu ya. Yang lain silakan dikerjakan di bukunya juga, dan jika memiliki pendapat yang berbeda bisa diajukan. Nulis hanya sejajar ya, jangan sejajar. Sudah? Nah, coba dijelaskan ada atom C apa saja. Yang lain perhatikan kerja dari Angga. Coba jelaskan Angga. Baik, di sini saya menjelaskan itu ini
primernya C primer primernya ada 4. 4, yang mana saja? Oke. Oke. Iya, C primer ada 4. Kemudian C tersier. C tersier, yang mana namanya C tersier? Oke, C tersier. Terus iya, iya, oke. Itu? Iya. Oke, terima kasih, kasih tepuk tangan. Bagaimana pendapat kalian? Setuju atau tidak? Ada yang punya pendapat berbeda? Julia, perbaiki. Ya, masih kurang tepat ya untuk Angga ya. Di sekunder, ya. Untuk jumlahannya sudah tepat? Sudah belum. Oh iya. Oke. Terus yang ini C apa namanya? C quaternaire. Kalau yang ini? Ada tersier nggak? Tidak ada. Tidak ada. Oke, bisa dipahami? Oke, tepuk tangan untuk video. Jadi pada struktur ini yang ada itu adalah primer. Ya, berapa ada primer? 4. Sekunder yang mana saja? 2. Ini. Mana lagi? Ya. Ini ya. Oke, yang ini C. Quaternaire. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, belum. Oke, tidak ada pertanyaan. Sudah paham semua ya? Oke, kalau memang sudah paham, mau cek lagi sekali? Satu soal terakhir ya. Ya, silakan. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa ke depan? Yang lain? Yang lain dicoba aja, salah tidak apa-apa. Mau? Siapa? Julia sudah, Bima sudah, Angga sudah, Adi. Yang cewek deh, yang cewek belum dapat maju tadi siapa? Sisa mau coba? Oke, silakan. Lengkapi hanya sisa, baru tentukan jumlah C primer, sekunder, tersiernya. Ya, coba dicek lagi sekali. Ada teman? Gojek. Iya, oke, terima kasih. Sisa, ada yang punya pendapat berbeda? Ada? Tri, coba Tri. Masih kurang tepat ya sisa ya, ada kekeliruan. Oke. Sudah? Oke. Sisa, tadi sisa keliru di sini ya. Karena dia mengikatnya sudah 3 sisa. Jadi H yang tersisa hanya 1. Coba Tri lanjut jelaskan. C primernya ada berapa? Sebenarnya ada di sini, ada 1. Iya. C sekunder ada nggak? sekunder, ada Yang mana? ini kan di sini, Iya. ada ini, Kasih tanda dia 2. Ya.
Tiga. tersier. Tiga Tersier. tersier. Iya, berarti oke. Dua. Oke. Oke, terima kasih tepuk tangan. Sudah lebih paham sekarang? Sudah. Oke. Sampai di sini kita sudah mempelajari terkait dengan ciri khas atom karbon dan juga bagaimana kalian membentuk senyawa hidrokarbon menggunakan molekul, dan juga kalian sudah bisa menentukan posisi yang mana termasuk atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Jadi setiap unsur atau senyawa itu tidak mesti ada primernya satu, sekundernya satu, tersiernya satu, nggak mesti ada. Tergantung dengan struktur yang diberikan pada gambar. Jadi jangan sampai keliru ya. Jangan sampai kalian memaksakan primernya harus ada, tersiernya harus ada, nggak mesti. Tergantung dengan gambar yang diberikan. Seperti itu. Bisa ya? Bisa. Oke, karena ada pertanyaan nggak sebelumnya? Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, boleh Miss minta perwakilannya siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan atau refleksi kita pembelajaran hari ini, gimana perasaannya, terus pelajaran apa saja yang didapat pada hari ini. Siapa yang mau? Wahyu, coba Wahyu berdiri Wahyu. Ya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini apa saja? Kesimpulan pelajaran ini saya belajar tentang apa itu senyawa hidrokarbon. Ya. Ada beberapa ciri khasnya. Itu kan ada banyak yang pertama itu dari segi bisa bertambah dengan 4. Oke, memiliki berikatan sebanyak 4 kali. Lagi? Jadi bisa berikatan sehingga panjang. Ya, bisa bentuk rantai yang panjang. Kemudian, Terus ada tentang struktur itu ada 4. Pertama itu ada struktur atom primer, kedua sekunder, ketiga tersier, dan kuarter. Oke, terima kasih Wahyu. Oke, silakan duduk. Ada lagi yang ingin menyampaikan, yang ingin melengkapi penyampaian dari Wahyu tadi? Ada? Kira-kira apa? Tri, boleh Tri berdiri Tri. Tolong sampaikan kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih. Jadi dari kesimpulan tadi yang apa yang dia akan pelajari di pagi ini, di mana kita sudah belajar tentang senyawa hidrokarbon yang terdiri dari hidrogen dan juga karbon. Di mana di sini juga Tri sudah belajar mengenai tentang ciri khas hidrokarbon yang sudah dijelaskan oleh Wahyu tadi, dan tentu juga belajar tentang struktur hidrokarbon yang ada C primer, C sekunder, C tersier, dan juga C kuarter. Di mana C juga bisa menentukan H dari C yang sudah disusun tadi. Jadi menjadi lebih mengerti dari sebelumnya pembelajarannya yang hanya ada di gambar PowerPoint. Jadi dengan kita belajar seperti ini bisa membuat lebih mengerti, dan beberapa teman-temannya juga pastinya akan lebih mengerti mengenai ini. Oke, terima kasih. Ya, baik anak-anak, Miss tekankan kembali pembelajaran kita pada hari ini yaitu terkait dengan ciri khas atom karbon. Atom karbon bisa memiliki 4 ikatan kovalen. Bisa dia dengan C, bisa dengan H, seperti itu ya. Karena dia bisa berikatan 4 kali, maka dia bisa membentuk rantai yang sangat panjang. Ya, itu ciri khas yang pertama. Ciri khas yang kedua, dia bisa berikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Kemudian ciri selanjutnya yaitu bisa membentuk senyawa siklik atau tertutup. Pernah lihat segi 6? Nah, kalau di kimia segi 6 itu hidrokarbon namanya
hidrokarbon primer, di mana atom karbon primer mengikat satu atom C. Kalau atom karbon sekunder, dia mengikat dua atom C. Kalau dia tersier, dia mengikat tiga atom C. Nah, sedangkan kuartener, nah ini contohnya kuartener dia 4 berikatan dengan atom C. 1, 2, 3, 4. Jadi seperti itu pembelajaran kita hari ini, ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, boleh kita berdiri dulu anak-anak. Berdiri dulu. Oke, Miss, biar kalian peregangan ya. Kita main aransemen ya. Tahu kan ya? Oke, gimana? 1, 2, 3. Oke, silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, untuk tes post testnya atau tes formatifnya, Miss akan bagikan lewat Google Form, ya. Nanti Miss akan share Google Formnya. Kalian silakan isi terkait dengan jawaban soal-soal yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi tes itu akan Miss berikan lewat Google Form. Nanti kalian silakan jawab dan nanti Miss akan mengetahui seberapa pemahaman kalian terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, baik ya. Oke, anak-anak, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, karena tidak ada pertanyaan, Miss akan jelaskan bahwa pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas terkait dengan senyawa hidrokarbon. Hanya saja kita akan memberikan nama, ya, karena jumlah senyawa hidrokarbon itu sangat banyak. Gimana caranya kita kasih nama? Nanti ada tata cara penamaannya. Paham ya? Nah, penggolongannya juga. Tadi ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, ada ikatan rangkap 3. Nanti beda-beda namanya. Kalau tunggal namanya alkana, kalau rangkap 2 namanya alkena, kalau rangkap 3 namanya alguna. Kita akan mempelajari pengelompokan senyawa hidrokarbon di minggu depan. Kemudian juga terkait dengan reaksinya seperti apa. Gimana kira-kira, penasaran nggak? Oke, terima kasih atas partisipasinya. Miss ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian sudah semangat dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Ya, Miss mohonkan kalian tetap menjaga semangat untuk belajar. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, boleh berdoa terlebih dahulu ya. Kita tutup dengan doa. Boleh kita kelas? Baik, mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Naturang parame santi.